Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia saat ini sudah berada pada level darurat dengan rata-rata kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 12.000 orang per tahun. Karenanya kini diperlukan kerjasama dan sinergi dari seluruh komponen untuk memerangi mesin penghancur bangsa paling mematikan ini. Akibat terjerat narkoba, seorang pria di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya ibu, anak hingga keponakannya sendiri. Sang ibu pun tak kuasa membendung isak tangisnya saat pelaku digelandang polisi. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ditangkap polisi atas dugaan kasus narkoba. Saat ini keduanya masih diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Berikut ini adalah jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia. 1. Heroin. Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. 2. Ganja. Jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain cannabis atau marijuana, ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman Cannabis sativa. 3. Kokain. Jenis-jenis narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan Erythrocilum coca. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan. 4. Opium. Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan Papaver somniferum. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. 5. Lysergic acid dietilamide (LSD). Lysergic acid dietilamide atau LSD bersifat halusinogen, sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. 6. Kodein. Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat. 7. Morfin. Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini memengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. 8. Sabu-sabu. Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama,
bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. 4. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. 5. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Berikut beberapa cara agar dapat bisa terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama bagi kaum pelajar dan mahasiswa. 1. Lingkungan. Kenali lingkungan yang ada di sekitar, terutama dalam memilih kontrakan kos-kosan bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Selektif dalam pergaulan. Dengan selektif memilih pergaulan, pertemanan akan terhindar dari bahaya narkoba. 3. Miliki hobi dan aktivitas positif. Pentingnya memiliki hobi atau aktivitas positif. Hal ini selain meningkatkan keterampilan, juga mendapatkan lingkungan yang positif sehingga membatasi pergaulan dan lingkungan yang tidak jelas tidak baik. 4. Perkuat agama. Dalam hal ini mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan tercela dan ikuti setiap kegiatan keagamaan yang ada di kampus, sekolah maupun lingkungan sekitar. 5. Fokus pada hal-hal positif. Banyak hal-hal positif yang dapat menyibukkan diri, seperti mengikuti organisasi di lingkungan kampus sekolah yang membuat kemampuan, keterampilan, serta relasi bertambah. Dengan melakukan 5 hal tersebut, akan meminimalisir untuk terhindar dari bahaya narkoba, sehingga anak muda khususnya pelajar dan mahasiswa tetap dapat mewujudkan cita-citanya karena masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh generasi muda bangsa ini saat ini. Jerat hukum narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir perantara. Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Daripada dihukum mati atau dipenjara, mending kita jauhi, berantas bersama dan nyatakan perang terhadap narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung meringkus 3 tersangka bandar narkoba jenis sabu, jaringan lintas Provinsi Aceh dan Lampung. Dari tangan ketiga tersangka, petugas menemukan paket narkoba jenis sabu seberat 5 kg lebih, yang dibuat menjadi 5 paket besar dan dibungkus menggunakan plastik kuning bertuliskan guanyiwang, atau biasa disebut kemasan teh Cina. Ketiga tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.